Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alicia Listiana. Nama saya Linda Sepira. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, negara Cina termasuk ke dalam negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya berada pada tahap menuju kedewasaan. Karena menurut teori pertumbuhan Walt Whitman Rostow, ciri-ciri negara yang berada tahap menuju kedewasaan yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Negara Cina mencatat pertumbuhan PDB produk domestik bruto yang konsisten selama beberapa dekade. Meskipun pertumbuhan mungkin melambat seiring waktu, tingkat pertumbuhan tetap relatif tinggi dibandingkan dengan banyak negara lain. Hal ini menjadikannya ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat pada tahun 2023. Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi pesat sejak reformasi ekonomi akhir tahun 1970-an. Dibuktikan dengan peningkatan kualitas hidup seperti pendapatan per kapita, kesehatan, dan pendidikan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Nah, juga terus berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur seperti transportasi, energi, dan teknologi informasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Terus yang kedua, diversifikasi industri. Cina telah menjadi pemain utama dalam teknologi tinggi termasuk sektor kecerdasan buatan, AI, Big Data, dan Internet of Things. Dan adanya perusahaan-perusahaan seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent yang memimpin inovasi dalam bidang teknologi. Cina juga beralih dari manufaktur yang lebih canggih dan berteknologi tinggi seperti industri robotika, otomotif, dan elektronik konsumen. Yang ketiga, ada pembangunan di sektor baru. Ada beberapa, yaitu pengembangan AI, termasuk pengembangan algoritma, machine learning, dan aplikasi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan finansial. Yang kedua, infrastruktur digital, pembangunan 5G dan pusat data berteknologi tinggi, mendukung inovasi yang paling mudah seluruh negara. Yang ketiga, energi terbarukan dan teknologi hijau, energi surya dan angin, kendaraan listrik, bioteknologi dan kesehatan termasuk terapi gen, obat-obatan baru, dan vaksin. Sektor jasa dan ekonomi digital. Ada beberapa yaitu e-commerce dan vintage, platform digital dan media sosial, mendukung ekonomi kreatif digital. Pendidikan dan pelatihan edtech, pendidikan online dan aplikasi pembelajaran digital. Yang terakhir adalah kemajuan ekonomi meluas. Cina memiliki surplus perdagangan yang signifikan dan terlibat perjanjian perdagangan internasional seperti Belt and Road Initiative dan pembangunan infrastruktur seperti jaringan kereta cepat, jalan tol, dan pelabuhan. Cina juga adalah eksportir terbesar dunia untuk berbagai barang, termasuk elektronik, tekstil, dan produk konsumen. Jadi kesimpulannya, negara Cina berada pada tahap menuju kedewasaan dengan ekonomi yang semakin diversifikasi dan fokus pada teknologi tinggi. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketegangan perdagangan internasional dan isu lingkungan, Cina berupaya mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan dan menuju konsumsi masa tinggi sejalan dengan teori perekonomian. Sekian, terima kasih.